sama koko-koko cici-cici nih di sini. Nah, kemarin kalian udah nonton dong tanggal 25 Desember kemarin perayaan Natal kita walaupun online tapi pasti keren banget kan? Nah, iya kok nih, sekarang kita masih dalam suasana Natal ya? Ya nih, mumpung masih ada balon-balon, masih ada topi Santa juga, kita mau nyanyi lagu-lagu Natal nih. Ya, kalau gitu kita langsung mau nyanyi lagu Kita Segala Bergema. Kita menyanyi lagu Joy to the World. Yakin dong, pasti dapat. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus dong. Oh, dari Tuhan Yesus. Apa sih kado dari Tuhan Yesus, Ci? Kado dari Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Melalui hari Natal, Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, bener banget nih. Kado paling besar dari Natal untuk kita semua adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih. Kita mau nyanyi waktu kecil kita merindukan Natal. Maria yang indah dan
tangannya untuk teman tanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari Natal yang telah Engkau berikan ya Bapa, atas kelahiran-Mu ke dunia ini Bapa, untuk menyelamatkan kami umat-umat manusia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang memberkati guru-guru yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom adik-adik. Sekarang waktunya dengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk pasang telinga kita, buka hati kita supaya firman Tuhan yang ditabur bisa tumbuh di hati kita dan hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Ya, hari ini Koko mau ajak adik-adik semua untuk kembali ingat-ingat kisah ketika Tuhan Yesus lahir. Ada yang namanya orang Majus. Ya, jadi Koko sekarang mau cerita tentang belajar dari orang Majus. Ya, ayat Alkitabnya ada di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang di rumahnya ada Alkitab atau yang kalian handphonenya bisa dibuka Alkitab, boleh kita nanti baca sambil adik-adik dengerin sambil dibaca di Alkitabnya ya. Jadi Koko mau kasih tahu bahwa kita harus mencontoh sikap yang ada di orang Majus. Koko mau kasih 5 ya, 5 sikap orang Majus dan sifat orang Majus yang perlu kita pelajari, teladani dan kita ikutin supaya hidup kita semakin hari semakin bisa bikin Tuhan senang. Ya, yang pertama adalah orang Majus, mereka taat kepada tuntunan ilahi. Wah, apa tuh kok tuntunan ilahi? Nah, yang ada Alkitabnya boleh dibaca di Matius 2 ayat 1 dan 2. Koko bantu baca ya. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatiin ini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, adik-adik harus tahu, orang Majus ini mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, yang ahli dalam ilmu perbintangan. Ya, jadi orang Majus tuh tahu kalau misalnya bintangnya berbentuk seperti ini berarti ada tanda apa. Nah, pada saat itu mereka melihat bintangnya melaju ke suatu tempat, yaitu ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik pasti ingat kan apa yang dilakukan orang Majus begitu melihat bintang itu? Mereka segera mengikuti. Artinya apa? Artinya mereka taat kepada tuntunan ilahi. Ya, Tuhan itu sangat bisa pakai siapapun untuk dipakai menjadi alat Tuhan supaya rencana Tuhan yang ada di dunia ini bisa terlaksana. Contohnya seperti itu, orang Majus dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa seorang raja telah lahir ke dunia. Bahkan bukan cuma seorang raja, raja di atas segala raja. Itu sifat orang Majus pertama yang harus kita contohin. Bayangin kalau misalnya orang Majus lihat bintang itu, terus ini mah kayaknya bintang biasa, jauh. Artinya kalau kayak gitu, berarti mereka nggak taat sama tuntunan ilahi. Tuhan sengaja tuh kasih tanda. Nah, Tuhan itu pinter, Tuhan itu sangat pinter banget. Jadi kita nggak bisa kalahin pikiran Tuhan, sehingga Tuhan bisa tahu orang yang tepat yang bisa dipakai untuk menyatakan tanda ini siapa, yaitu orang-orang Majus. Kok aku mau tanya, kok aku pengen dipakai sama Tuhan, tapi aku gak pernah lihat bintang kok. Nah, ingat, cara Tuhan dan anak-anak Tuhan kita nih punya kelebihannya masing-masing. Ada yang bisa bercerita ya, jadi nanti kalau udah besar, udah jadi koko-koko, jadi sisi-sisi, bisa mulai ceritain kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu namanya dipakai Tuhan juga ya. Kok aku belum bisa cerita kok? Gampang.
Kalau kamu misalnya ke rumah Tuhan atau di rumah aja, kamu lihat ada barang-barang yang kotor, aku bersihin, nah itu juga kamu sudah dipakai sama Tuhan. Kenapa? Kamu melakukan hal baik, ya kan? Seperti itu. Jadi kamu jangan membatasi diri kamu bahwa aku mah kayaknya nggak dipakai Tuhan deh, kayaknya mah mana bisa aku ikutin tuntunan ilahi, orang Tuhan nggak kasih tanda sama aku. Nah, adik-adik, makanya kita harus peka sama Tuhan. Kita harus mau coba dengar-dengaran sama Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Jadi kalau Tuhan mau pakai hidup kamu, Tuhan pasti akan pakai kamu. Tapi kamunya harus buka hati kamu supaya kamu lakuinnya semaksimal mungkin. Itu sifat yang pertama yang harus kita ikutin. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Apa? Iya betul. Ketaatan pada tuntunan ilahi. Yang pertama udah. Yang kedua itu mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk bertemu Tuhan Yesus. Bayangin, kalau orangnya malas, kalau orang Majus ini malas, lihat bintang kesana, jauh, malas deh. Mending aku istirahat aja lah. Tapi kalau orang Majus ini, karena orang Majus ini punya kerinduan, jadi mereka mau jalanin, mereka mau berangkat walaupun jauh-jauh, karena dia punya hati yang rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Kok sekarang aku juga pengen bertemu Tuhan Yesus, tapi gimana kok caranya? Gimana caranya? Ya betul, ya. Tinggal kita berdoa sama Tuhan, kita bisa bertemu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kamu sedang berbicara sama Tuhan. Mungkin nggak setiap saat kita akan merasakan, oh iya nih Tuhan menolong aku jadi gembira, dari sedih aku jadi gembira, dari kesepian aku menjadi bersuka cita. Mungkin nggak selalu seperti itu, karena kita masih di dunia ini. Tapi ingat, kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan pasti ada tolongin kamu, tolongin Koko, tolongin semua dalam keadaan apapun. Ya, jadi kita juga harus punya kerinduan. Sekarang waktunya sekolah minggu nih, ayo aku mau siap-siap. Kalau sekarang kan lagi online ya, aku mau tungguin nih link YouTube-nya mana ya. Wah, sudah ada. Ayo, nggak sabar pengen sekolah minggu. Kalau punya kerinduan seperti itu, kita melakukan sekolah minggunya pasti dengan senang. Kalau nunggu hari minggu, lama banget ya. Bukan lama karena pengen libur, tapi karena pengen, aku pengen cepet-cepet nyanyi buat Tuhan, pengen dengerin lagi berkat Tuhan yang Tuhan udah sediain buat aku. Itu namanya punya kerinduan. Ya, seperti orang Majus. Gitu. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, penyembahan kepada Yesus. Ya. Mau kamu masih kecil, mau kamu udah kakek-kakek, nenek-nenek, masih muda, atau om-om atau tante-tante, semua harus mempunyai keinginan untuk menyembah kepada Yesus. Kita lihat di ayat yang ke 11. Ayat yang 11, Koko bantu baca ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Tuh, ya. Datang jauh-jauh dari timur ke tempat di mana Yesus dilahirkan itu, pengen ngapain? Pengen menyembah Tuhan. Ya, cuman pengen menyembah Tuhan saja. Bayangin, tadi aku bilang di awal, orang Majus orang pintar, orangnya cerdas, orangnya punya wawasan luas, ya, apalagi tentang bintang-bintang. Dan biasanya kalau di kerjaan mereka jadi penasehat raja, ya, menjadi penasehat yang ditanya. Kalau misalnya ada masalah, kita bertanya sama orang Majus. Orang Majus itu pintar, tapi apa yang dikatakan tadi, ayat 11 tadi, sujud menyembah dia. Siapa yang disembah? Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan ingat, Tuhan Yesus pas baru lahir berarti masih kecil, masih bayi, nggak malu-malu sembah, di Tuhannya disembah, ya, nggak malu-malu. Walaupun orang pintar, walaupun orangnya cerdas, tapi karena mereka tahu dan mereka sadar, yang kasih mereka kepintaran, yang kasih mereka kecerdasan itu siapa? Ya, Tuhan Yesus, dia rajanya.
Gitu adik-adik. Makanya mereka mau menyembah kepada Yesus, ya, walaupun mereka pintar. Jadi kita jangan sampai aku nggak mau misalnya nih kalau kamu diajak ibadah, yuk kita ibadah yuk, nggak usah. Aku juga kan emang pintar karena aku belajar. Betul, kamu pintar karena kamu belajar. Tapi kalau itu juga dicampur dengan Tuhan, izinkan kepintaran supaya bisa menaungi kamu, gitu. Dan jangan lupa kita juga harus mengucap syukur atas pemberian Tuhan itu, gitu adik-adik, ya. Jadi kita harus mau menyembah kepada Yesus, jangan sombong, ya. Kita itu ada di dunia ini karena Tuhan Yesus yang kehendakin, ya, gitu. Yang keempat adalah pengorbanan secara materi. Materi. Waktu kecil dulu, materi itu dikiranya materi pelajaran. Sekarang kita belajar materinya tentang hitung-hitungan. Ternyata materi itu bukan hanya itu. Materi juga adalah harta, benda. Itu adalah materi. Dan pasti adik-adik udah tahu semua. Apa sih yang orang Majus kasih? Ada 3, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada saat itu emas, kemenyan, dan mur adalah barang yang sangat berharga. Tiga-tiganya tuh harganya mahal, langka, ya, susah ketemunya. Cuman sedikit orang yang punya, artinya karena itu langka jadi mahal. Tapi orang-orang Majus ini mau persembahkan buat rajanya, ya, buat rajanya dia kasih yang terbaik. Ya. Jadi ketika tadi kalau misalnya kamu punya sesuatu, kamu mau kasih ke Tuhan, kamu boleh lakukan itu. Kan kalau di sekolah minggu kadang ada persembahan, kamu kasih yang terbaik, Tuhan ini yang bisa aku kasih, Tuhan seneng banget. Gitu adik-adik. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang Majus ini, kalau adik-adik ingat ceritanya, pas mereka sampai di menghampiri Raja Herodes, bertanya apa yang Raja Herodes perintahkan. Setelah ketemu raja itu atau bayi itu, segeralah beritahu kepada kami. Nah, tapi orang Majus ini diingatkan dalam mimpi untuk tidak memberitahukannya kepada Raja Herodes, sehingga mereka pulang lewat jalan yang lain. Tapi coba bayangin adik-adik, kalau misalnya dia nggak taat sama perintah raja manusia yang jahat itu, kira-kira mereka terancam nggak? Iya, jelas terancam. Siapa tahu, nih berani-beraninya dia menentangku, ya. Nah, bisa aja disuruh kejar dia, tangkap dia. Nah, bayangin, orang Majus siap terima itu. Yang penting aku taat sama tuntunan ilahi. Yang pertama, yang kedua, kerinduannya besar untuk bertemu Yesus. Yang ketiga, mereka menyembah kepada Yesus. Mereka punya kerinduan untuk menyembah kepada Yesus. Terus yang keempat, mereka juga mengorbankan materi mereka. Dan juga mereka juga mau terima resiko. Itu adalah sifat-sifat atau sikap-sikap yang perlu kita pelajari, perlu kita teladani, dan perlu kita tiru, supaya hidup kita semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus lahir buat kita, Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan pengen kita selamat. Tuhan pengen kita gak binasa. Tuhan kasih hadiah yang paling luar biasa banget. Apa ya, pokok kalau bilangnya senang banget, kurang. Kata senang banget itu kurang menggambarkan betapa senangnya pokok dikasih hadiah sama Tuhan itu. Karena hadiahnya terlalu luar biasa. Nggak ada orang lain, nggak ada siapapun yang bisa kasih hadiah sebagus itu. Cuma Tuhan Yesus yang bisa kasih. Makanya aku juga mau kasih hidup pokok yang terbaik buat Tuhan. Ketika pokok dikasih kesempatan untuk cerita, untuk main musik, pokok pasti akan melakukan itu buat Tuhan, supaya Tuhan senang melihat pokok. Pokok juga rindu adik-adik semua juga mau seperti itu, karena Tuhan pasti punya rencana buat kalian semua, supaya kalian bisa dipakai buat Tuhan. Seperti orang Majus, karena mereka ahli dalam bintang, Tuhan pakai mereka untuk melihat tanda. Dan adik-adik semua pasti semuanya banget punya talenta, punya sesuatu yang bisa dikasih buat Tuhan. Lakukanlah itu dan terima panggilan itu, dan milikilah kerinduan untuk memberikannya buat Tuhan. Oke adik-adik, ya, itu aja yang bisa kau bagikan. Mudah-mudahan diberkati dan kita mau belajar sama-sama meniru apa yang orang Majus lakukan. Oke, dalam menyambut Tuhan Yesus.
kita dalam suasana Natal kita juga menyambut Tuhan dengan cara yang membuat Tuhan senang. Adik-adik di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan singkat yang sudah kami dengar Tuhan, dan kami kembali diingatkan untuk memiliki sikap seperti orang Majus ketika menyambut Tuhan datang ke dunia ini, dan kami juga mau memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan cara yang Tuhan sudah sediakan buat kami, dan kami mau buka hati kami supaya kami mau melakukannya itu semuanya hanya untuk Tuhan dan melakukannya dengan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadiah yang Tuhan sudah kasih buat kami, hadiah yang sungguh luar biasa indah buat kami. Kami mengucap syukur buat itu semua. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri kegiatan ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Sekarang kita sudah ada di akhir tahun 2020. Nah, gimana nih kesan adik-adik selama mengikuti ibadah online sekolah minggu di tahun 2020? Kalau kalian punya saran atau pesan-pesan selama kalian mengikuti ibadah online, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Adik-adik, udah kangen belum nih ketemu sama kuku pada cici? Masih kangen dong ya ketemu sama kita semua. Nah, doain terus ya berarti kita bisa ketemu lagi. Nah sekarang Koko dan Cici mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat adik-adik semua. Semoga sukacita Natal ada dalam kehidupan kita sehari-hari. See you in the next year. Yuk See kita you. nyanyi bareng-bareng.